Oke, kita lanjut ke nomor 7 sekarang ya. Ada sore tomo. Nah, ini artinya apa, teman-teman? Atau ya, tapi teman-teman mesti lihat di sini ada pertanyaan ya, gimonke. Di sini ya, jadi ada kak. Pasti ada kaknya di belakangnya. Kalau enggak, berarti bukan pasti. Ya, kita langsung lihat aja nomor 1. Ada kaknya nggak di sini? Sore tomo kiyomi ni kikare. Nggak ada ya? Bukan. Terus ada apa lagi? Oke. Ekabe mas. Bukan juga ya, bukan pertanyaan ya. Bukan. Sore tomo yama ni ikimasu ka? Ada kaknya di sini ya. Nah, berarti jawabannya benar ya. Sini ya. 3 ya. Nomor 4 kita lihat. Ada okure so desu. Bukan ya. Nggak ada pertanyaan di situ ya. Jadi bukan. Nomor 4. Jawabannya adalah nomor 3. Gampang ya. Nomor 3 jawabannya ya. Yang sumi ni wa umi ni ikimasu ga? Sore tomo yama ni ikimasu ka? Ya. Atau ya. Jadi pergi ke umi, ke laut, atau pergi ke gunung. Nah, ada pilihan di situ ya. Jawabannya nomor 3. Nah, ini juga ya, Pohi, tapi ini bukan nggak ada pertanyaan di sini. Jadi bukan ini jawabannya. Gampang. Kita lanjut ya, nomor 8 sekarang. Ada eyo ya, eyo. Ini kalau dalam bahasa Indonesianya gampang, artinya adalah gizi ya, yang ada dalam tubuh kita, gizi ya. Nah, contohnya eyo ga aru, eyo toru dan atau eyo ga tarinai di situ. Kita lihat di sini ya, kira-kira yang cocok yang mana di sini? Ada eyo ga tarinai ya. Nah, sama tuh tadi artinya. Berarti mungkin nomor 1 ya, kita buletin dulu di sini. Nomor 2, ada apa? Kita lihat ya, ada eyo di sini ya. Dondon eyo ga fuete iru ya. Tapi kita lihat di sini ya, ada apa teman-teman? Watashi no kaisha ya, kaisha. Bukan karada ya, sini ya. Jadi jawabannya bukan nomor 2 ya. Bukan nomor 2. Kita lihat di sini nomor 3 sekarang. Apa? Oku no eyo ga kakaru ya. Tapi ini ada hikoki, barang ya, bukan orang. Jadi bukan nomor 3 sini. Kemudian ada eyo ga oi ya, di depannya adalah daigaku no sogi ya. Nah, nggak cocok, bukan gizi, bukan untuk badan, tapi untuk otak ya, teman-teman ya. Jadi jawabannya bukan nomor 4. Jadi gampang, jawabannya adalah nomor 1. Eyo ga tarinai to kaze o hikiyasuku naru kara shokuji ni wa ki o tsukete iru ya. Jadi karena gizi itu penting. Kalau tidak cukup gizinya, itu gampang kena apa? Flu ya, teman-teman ya, kedinginan ya. Jadi, teman-teman, shokuji ni kiotsukete iru. Karena untuk mencapai gizi di situ. Oke? Gampang ya. Kita lanjut ke nomor 9 sekarang. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Ada fukuzatsu ya. Ini sering didengar ya, teman-teman ya. Nah, ini artinya apa? Rumit atau ribet ya, teman-teman ya. Ini biasanya dipakai untuk soal rumus, atau bisa juga untuk kanki ya, untuk hubungan ya, hubungannya ribet ya. Kita lihat di sini kira-kira yang cocok yang mana ya. Kita nomor 1 yang pertama. Moto ga ironna fukuzatsu o norikoete kare to kekkon shita ya. Di sini ada fukuzatsu ya. Tapi bisa aja masalah ya di sini ya, tapi kita nggak ada fukuzatsu na mondai di sini ya. Fukuzatsu doang, hanya untuk kata sifat aja yang muncul di sini, tapi nggak ada kata bendanya. Jadi bukan untuk nomor 1. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 ada Dogo wa fukuzatsu ni kondeita ya, karena bukan apa, dogo itu bukan mondai atau untuk soal ya, jadi jawabannya bukan nomor 2 di sini. Oke, kemudian ada apa lagi teman-teman? Kono mondai wa totemo fukuzatsu ya, tadi udah keluar ya, fukuzatsu na mondai. Jadi benar nomor 3 ya jawabannya ya, bisa ya. Nomor 4 kita lihat di sini. Chigau mono o issho ni fukuzatsu shinai hou ga ii ya. Nah, ini ada dosi di sini ya, tapi ini jangan dipakai untuk dosi. Jadi jawabannya bukan nomor 4 di sini. Jadi gampang. Jawabannya adalah nomor 3 untuk sini ya. Kono mondai wa totemo fukuzatsu de watashi hitori de wa kaiketsu dekinai. Jadi soalnya itu sangat sulit atau ribet. Saya tidak bisa menyelesaikannya sendiri di sini. Begitu ya cara pemakaiannya. Oke, nomor 10 ada kata sasuga. Ini sering dipakai ya, teman-teman ya, sasuga. Nah, ini pemakaiannya apa? Biasanya untuk ini ya, untuk memuji teman-teman. Homeru di sini biasanya ya. Untuk homeru, memuji ya. Nah, sasuga sensei misalnya. Sasuga sensei ya. Kayak gitu misalnya, untuk memuji ya. Hebat banget gitu ya. Keren gitu ya. Ada kata positif di situ. Oke? Nah, kita lihat di sini. Ada apa di sini yang cocok ya di sini ya. Kita lihat. Testo no mondai wa sasuga tokenakatta. Nggak ada puji-pujian sama sekali ya teman-teman ya. Malah di ini ya, pusing dia, remote. Jadi jawabannya bukan nomor 1 sini. Nomor 2 apa nih teman-teman? Sasuga 1週間で壊れてしまった. Bukan pujian ya, komete nai desu yo ne.
Jadi jawabannya bukan nomor 2 di sini. Kemudian ada nomor 3, Sasuga Amega Utte kita yo. Bukan muji juga ya di sini ya. Jadi jawabannya bukan nomor 3. Nah, nomor 4 kita lihat. Sasuga Pro no ryori desu ne. Nah, jadi dipuji tuh ya, hebat ya sebagai ini ya, pemasak yang handal. Jadi jawabannya mungkin nomor 4 di sini ya. Kita lihat jawabannya yang paling tepat adalah nomor 4 di sini ya. Nah, jadi jawabannya adalah dono ryori totemo oishikute sasuga pro no ryori desu ne. Nah, jadi makanannya sangat enak ya, hebat ya chefnya ya gitu, dipakai untuk memuji. Oke, nomor 11 ada kibishi. Kibishi itu apa sih artinya teman-teman? Ini banyak ya dipakai ya. Artinya adalah ketat atau keras ya, sulit ya. Nah, biasanya dipakai untuk apa teman-teman? Untuk sifat atau peraturan. Atau biasanya juga ada tenki atau jokeng. Ada kondisi yang menyulitkan di sini. Nah, kita lihat kira-kira dari 1 sampai 4 kira-kira cocok nggak? Dari salah satu ya. Nah, yang pertama adalah cici oya ga totemo kibishi rashi ya. Ada cici oya di sini. Nah, yang mau dilihat di sini apa teman-teman? Sifat ya, sifat si ayahnya ini adalah kibishi. Nah, tadi bisa ya dipakai untuk sifat di sini. Jadi jawabannya mungkin nomor 1. Kita keep dulu ya, nomor 1 ya. Nomor 2, doro ga kotte kuruma ga kibisku uoite iru ya. Bukan ya teman-teman ya, nggak cocok ya. Bukan untuk doshi. Kemudian ada nikai ga kibisku moeteta souda. Bukan juga ya, bukan kondisi untuk dipakai untuk kondisi sesuatu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya bukan nomor 3. Nomor 4 ya, kibishi nioi ga shiteru. Nah, ini juga bukan untuk nioi di sini ya, nggak cocok ya. Jadi jawabannya bukan nomor 4. Jadi jawaban yang paling tepat adalah apa teman-teman? Nomor 1 di sini ya. Kato-san wa cici oya ga totemo kibishi rashi. Jadi kayak orang tua dari si Kato-san ini katanya sifatnya sangat keras atau ya sulit ya diatur ya sini ya. Oke. Jadi gampang jawabannya nomor 1. Ada kaifuku ya. Kaifuku artinya apa, teman-teman? Nah, kaifuku itu artinya apa? Menyembuhkan ya kalau untuk dosinya ya, atau sembuh. Ada suatu kondisi yang negatif ya. Jadi positif ya. Jadi yoku naru artinya gitu. Atau modoru, kembali ke kondisi awalnya gitu. Kita lihat ya kira-kira yang cocok yang mana di sini. Kita lihat, kare-kara mataku kaifuku ga nai ya. Ishukan mo matteru. Nah, nggak cocok ya untuk kondisi ini ya teman-teman ya, karena nggak ada kondisi yoku naru di sini. Nomor 1. Nah, kemudian nomor 2. Taichou mo sukkari. Ada sukkari ya teman-teman ya. Sukkari kaifuku shita. Nah, tadinya sakit dia, terus dia sembuh. Berarti dia ada kondisi yang membaik ya di sini ya. Dia jawabannya nomor 2. Ya. Kita lihat nomor 3, teman-teman. Nomor 3. Atama no naka de nandomo kaifuku shita. Ya. Nah, cocok ya sembuh sama nandomo kaifuku di sini, ya. Jadi jawabannya bukan nomor 3. Nomor 4. Kaifuku bakari shite itemo seichou ga dekinai yo. Dibilang gitu. Tapi ini bukan ya, bukan nggak ada hubungannya sama seicho di sini, nggak ada hubungannya sama sembuh atau modo di situ. Jadi jawabannya bukan nomor 4. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah nomor 2 ya. Yoku yasunda okage de taichou mo sukkari kaifuku shita ya. Jadi karena istirahat, jadi keadaan badannya itu jadi membaik ya, kembali ke kondisi awalnya sebelum dia sakit. Begitu. Jadi ada kata sukkari di sini ya. Sukkari itu artinya apa, teman-teman? Secara total ya, kanzenni, secara total 100% sembuh ya, kembali ke kondisi awal. Kita lanjut ke nomor 13 sekarang ya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Nomor 13. Nah, ini bacanya apa teman-teman? Kutsuku. Ya, agak susah ya bacanya ya. Nah, artinya itu apa? Menempel ya, menempel. Nah, menempelnya itu biasanya untuk sesuatu yang bisa dilihat dengan mata ya. Misalnya gamu atau hokori atau steka ya, teman-teman ya. Atau bisa juga misalnya kodomo ya, oyani kutsuku. Kayak gitu. Misalnya. Anaknya nempel ya ke ayahnya ya.
Nah, kita lihat sini ya, kira-kira yang cocok yang mana ya? Kita salah satu ya, yang pertama, apa nih? Gamu ga kutsuteite torenai. Ya, jadi pemain karetnya nempel ya. Ada gamu tadi ya di sini ya. Sama ya, jadi bisa jawabannya mungkin nomor 1. Kita lihat dulu ya, nomor 1 kita buatin dulu. Nah, kemudian ada apa nih? Nihongo no jitsuryoku ga kutsuite kita. Nah, ini ada Nihongo ya. Nihongo no jitsuryoku ya. Itu kan nggak bisa dilihat ya teman-teman ya. Nggak bisa dilihat dengan mata. Ya, jadi nggak cocok. Jawabannya bukan nomor 2. Kemudian ada Heya ni wa aircon ga kutsuite nai node natsu ni atsui. Nah, nggak cocok ya. Karena si aircon itu kan AC ya. Nah, AC-nya bukan nempel di Heya ya, tapi dia apa namanya dipasang ya seharusnya ya. Jadi jawabannya bukan nomor 3. Kemudian nomor 4 apa? Presento ga kusute kimasu. Ini juga nggak cocok ya teman-teman ya. Masa hadiah itu nempel gitu ya. Jadi bukan nomor 4. Jadi langsung aja nomor 1. Kutsu ni gamu ga kutsuiteite torenai. Jadi apa namanya? Dia nempel di sepatu jadi nggak bisa diambil ya. Sering ya teman-teman ya, kalau kita lagi nginjek, lagi jalan tiba-tiba nempel di sepatu ininya pemain karet ya. Nah, kayak gitu contoh pemakaiannya untuk kutsu. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 14. Nah, ini juga sering dipakai ya. Ochitsuku. Nah, artinya apa teman-teman? Tenang ya. Ini biasanya dipakai untuk apa? Kimochi ya. Kimochi ga ochitsuku. Shinchou ni ochitsuku. Ya, ada perasaan tenang di situ. Atau bisa juga dipakai untuk seikaku ya. Dia orangnya tenang. Ochitsuku hito. Nah, kayak gitu misalnya. Nah, kita lihat dari 1 sampai 4 ya. Yang pertama, kira-kira cocok nggak? Apa nih? Fuyu ni naru to yuki ga ochisuite. Ya, nah, cocok ya. Kalau apa namanya? Kalau lagi winter, kan kalau si yukinya ini biasanya turun ya. Turun ya, bukan ochitsuku. Bukan tenang. Jadi jawabannya bukan nomor 1. Ya. Kemudian, seatsu ni shimi ga ochisuite shimau. Ya, ini juga nggak cocok ya. Bukan ini jawabannya ya. Kemudian nomor 3 apa? Ki no ue ni utsukushi tori ga ochisuite imasu ya. Ini juga nggak cocok ya teman-teman ya. Dia bukan tenang ya, kondisi tenang ini ya. Kemudian nomor 4 ya. Itsumo kimochi ga ochitsukimasu. Ada kimochi di sini. Ada kondisi bahwa kimoshinya itu menjadi tenang ya, perasaannya menjadi tenang. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya, teman-teman ya. Gampang ya ini ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Daisuki na kono kyoku o kiku to itsumo kimochi ga ochitsukimasu. Jadi kalau sering mendengarkan lagu yang kita suka, perasaannya jadi tenang. Gampang ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 15 sekarang. Nomor 15 ada apa nih? Tama-tama. Tama-tama. Ya, ini sering banget dipakai di dalam bahasa Jepang ya. Artinya apa? Artinya adalah kebetulan ya, ada kondisi yang kebetulan di situ. Contohnya tama-tama ita, haita, atau mikaketa. Ada apa ya? Kondisi guzen ya, kebetulan di situ ya. Jadi bukan secara sengaja di situ. Nah, kita lihat di sini kira-kira yang kebetulan yang mana ya? Kita baca sama-sama ya. Oke, kita lihat yang pertama ya. Ada apa ya, teman-teman ya? Ada tama-tama haita bukubonya de yomita kata hong mitsuketa ya. Nah, kita lihat di sini ya. Bukubonya ini kanji susah ya, tapi ini anggap aja adalah sebuah toko ya. Nah, dia masuk ke toko ini secara sengaja atau enggak? Dia bilang secara nggak sengaja ya. Jadi bisa aja jawabannya nomor 1 ya, sini ya. Kita lihat nomor 2. Kuni no yoshin to wa tama-tama denwa shimasu. Nggak cocok ya teman-teman ya untuk kata ini ya. Ini bukan apa. Kemudian kare wa tama-tama chikoku shite. Nah, ada chikoku di sini ya. Nah, tapi kayak nggak cocok ya, bukan kebetulan ya di sini ya, nggak cocok untuk konteksnya. Kemudian nomor 4, kanojo to wa mo tama-tama attemasen ya, nggak cocok ya untuk konteksnya ya. Jadi bukan nomor 4. Jadi jawabannya adalah nomor 1 ya. Tama-tama haita bukubonya de yomita katta hong wo mitsuketa. Jadi secara kebetulan dia masuk ke toko buku dan dia membaca buku yang ingin dia baca di situ. Oke, seperti itu pemakaiannya. Kita lanjut yang terakhir teman-teman, nomor 16. Nah, ini nggak terlalu susah ya karena sering muncul dalam bahasa Jepang. Seikaku ya. Artinya apa? Sifat atau kepribadian ya, teman-teman ya. Misalnya, tanki no seikaku no hito. Seikaku ga ii, seikaku ga warui ya. Sifatnya bagus atau jelek gitu ya. Atau ada macam-macam ya, misalnya ochisuiteru hito. Itu juga seikaku, bagian dari seikaku.
Nah, kita lihat kira-kira yang cocok di sini dengan kepribadian yang mana ya, teman-teman ya. Kita lihat sama-sama ya. Nihon no furui seikaku ni kyoumi ga aru. Dia bilang ada Nihon di sini ya, bukan orang ya di sini ya. Jadi jawabannya bukan nomor 1. Kemudian kita lihat lagi. Mori-san wa otonashi seikaku. Ada Mori-san ya, ada orang di sini. Nah, dia bilang sifatnya itu adalah otonashi, tenang. Berarti ini cocok ya, sifat ya. Menggambarkan sifat. Jadi jawabannya mungkin nomor 2. Kita urutin dulu. Kemudian ada apa lagi nih? Anzen de seikaku no ii kuruma. Ada kuruma di sini ya. Kuruma itu nggak punya sifat ya, teman-teman ya. Jadi jawabannya bukan nomor 3. Nah, kemudian ada ongaku no seikaku. Ada musik. Musik nggak punya kepribadian ya. Yang punya kepribadian itu adalah orang atau binatang. Jadi jawabannya bukan nomor 4. Ini gampang, teman-teman. Jawabannya adalah nomor 2. Otonashi seikaku de jibun no iken wa ammari iimasen ya. Jadi si Mori-san ini adalah sifatnya itu tenang. Jadi dia jarang sekali menyampaikan pendapatnya. Kayak gitu ya, makanya ya, teman-teman ya. Riki Bahasa Jepang bakal ngasih semua daftar kosakata yang tadi saya sebutin loh buat level JLPT N4, N3, atau bahkan N2. Caranya gimana? Kalau kalian mau, langsung komen ya di bawah ini. Tolong langsung komen. Mau dong kosakatanya, tinggal kalian sebutin aja levelnya mau JLPT N berapa. Terus selain itu, kalian juga bisa langsung klik link di deskripsi kita. Itu langsung bakal ngarahin kalian ke WhatsApp Riki Bahasa Jepang nih. Langsung aja klik link di deskripsi, kemudian connect ke WhatsApp, langsung chat adminnya nih. Mau kosakata yang mana? Tinggal kalian ketik. Kalau misalnya kalian mau kosakata level N3, langsung ketik N3. Kalau N4, N4, N2. Langsung aja ketik N2. Terus Riki Bahasa Jepang dengan baik hati bakal langsung kirimkan ke kalian. Oke, tunggu apa lagi? Langsung ya klik tautan di deskripsi. Oke, kita sudah menyelesaikan 16 soal ya untuk kosakata N3 hari ini. Nah, tadi seperti saya bilang ya, kalau kita belajar kosakata, yang paling penting itu adalah teman-teman seleksi dulu yang mana yang paling tepat ya dari 4 soal itu. Biasanya nanti ketemu 2 di situ. Nah, kemudian teman-teman lihat poinnya tadi ya, kira-kira cocoknya dipakainya ketika kapan. Baru kemudian teman-teman pilih yang terakhir, yang paling tepat yang mana. Kalau misalnya teman-teman bingung ya antara 2 itu yang paling benar yang mana, nggak apa-apa. Asal pilih aja, yang penting siapa tahu bisa dapat poin di situ. Oke, sekian dari Sensei untuk hari ini. Kita kembali lagi untuk next video nanti ya. Oke, bye-bye.